Pertama, pertanyaan yang sering ditanyakan orang ibu dan bapak rahimakumullah, mana yang kami dahulukan antara akikah atau kurban? Pertanyaan ini sering muncul masa-masa berkurban. Anehnya entah kenapa pula asal masa berkurban muncul pertanyaan ini. Sepanjang ini waktu nak berakikah, anehnya muncul pula pertanyaan tentang akikah itu di masa nak berkurban. Bapak Ibu, jika istri itu melahirkannya saat-saat seperti sekarang, seperti istri guru kita Ustaz Hasrul Harahap, beliau melahirkan beberapa hari yang lalu. Andaikan Ustaz Hasrul hanya mampu untuk melaksanakan penyembelihan seekor kambing, beliau tak sanggup dua, mana yang beliau pilih, akikah atau kurban, maka lebih didahulukan akikah. Yang kedua, mengapa didahulukan akikah? Akikah itu tanggung jawab orang tua terhadap anak. Sedangkan kurban sifatnya hadiah. Hadiah seorang muslim berpunya kepada muslim yang lain, termasuk kepada fakir miskin, tetangga dan qarib qarabat. Kemudian Bapak Ibu yang berbahagia, sunnahnya akikah yang paling afdal fi yaumi sabi'ihi, pada hari ketujuh. Sedangkan kurban, ibu dan bapak yang berbahagia, waktunya kalaupun tak bisa 7 hari kalaupun waktunya dekat, lebih dekat waktu pelaksanaan akikah dibandingkan waktu kurban. Maka untuk kasus yang pertama ini tentu lebih afdal melaksanakan akikah. Lalu bagaimana seandainya sudah lama niat untuk mengakikahkan anak, kebetulan saja masanya baru bisa dilakukan masa-masa seperti ini, masa-masa hendak berkurban. Kalau seandainya kemampuan itu hanya mampu satu, sudah lama terniat, anak sudah berumur 2 tahun, tapi baru sekarang mampu membayar, pas pula kebetulan masa kurban, tetap lebih diutamakan tanggung jawab daripada hadiah, lebih diutamakan akikah daripada kurban. Tetapi jangan ini menjadi jalan. Karena Bapak Ibu rahimakumullah, ada orang kadang-kadang menjadi jalan, takut bayar 2, diakali bagaimana kenanya cuma 1. Allah Maha tahu apa yang kita sembunyikan, Allah Maha tahu apa yang terdetak di jantung dan di hati kita manusia. Itu yang pertama. Ada pertanyaan? Belum. Yang kedua, apakah sah kurban padahal belum berakikah? Maka jawabannya Bapak Ibu yang berbahagia, akikah itu tanggung jawab orang tua, sedangkan kurban adalah tanggung jawab pribadi. Jadi tetap sah kurban walaupun orangnya belum berakikah atau diakikahkan, tetap sah akikah seorang anak walaupun dia belum sanggup untuk berkurban. Jadi Bapak Ibu yang berbahagia, sah kurban orang tua terhadap anaknya walaupun saat itu dia tidak sanggup untuk berkurban, karena tanggung jawabnya berbeda-beda. Yang satu tanggung jawab orang tua kepada anak, yang satu urusan pribadi antara manusia kepada Allah selaku hadiahnya kepada manusia yang lain. Yang ketiga, pertanyaan yang selalu muncul ibu dan bapak yang berbahagia, bolehkah kita berkurban berhutang? Salah satunya julo-julo, arisan. Salah satu yang lain, Bapak Ibu rahimakumullah, memang sengaja dia pinjamkan uang untuk berkurban. Bolehkah dengan berhutang? Mampu itu 2. Pertama, mampu membayar cash. Yang kedua, mampu tapi bertahap. Yang harus dipastikan ketika berhutang dalam beramal adalah ada pembayar yang jelas apa tidak.
Jadi kalau ditanya oleh panitia, saya berhutang Pak Panitia, lalu bolehkah saya sekarang ini berkurban dengan cara berhutang? Panitia bertanya, ada pembayarnya Pak? Ada. Saya ini tentara, setiap bulan terima gaji. Itu berarti ada pembayarnya. Yang tak boleh itu dia berkurban, berhutang, lalu ditanya, dari mana uang membayarnya? Sudah saya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tak boleh. Jadi Pak Ibu yang berbahagia, kalau tak ada pembayarnya, tidak boleh kita berhutang dalam sebuah amalan. Tapi kalau ada pembayarnya, boleh. Apalagi kalau perangai. Kalau perangai, ada orang hari ini dalam hal berhutang semangat dalam berhutang, tapi bersabar dalam pembayaran. Ini yang paling payah. Bapak Ibu yang berbahagia, kemudian apakah boleh berkurban atas nama orang yang telah tiada? Kalau mensolatkannya sampai, kalau membacakan Quran untuknya sampai, kalau mengucapkan salam untuknya sampai, kalau mendoakan dia sampai, maka begitu pula lah kurban pun sampai. Jadi kurban pun sampai. Jadi Bapak Ibu yang berbahagia, kurban untuk orang tua yang telah tiada sampai. Terakhir, kalau tak ada pertanyaan lagi, berarti habis. Terakhir Bapak Ibu yang berbahagia, betulkah tidak boleh memotong kuku, memotong rambut selama kita mendaftar menjadi peserta kurban? Ibu dan bapak yang berbahagia, yang tidak boleh itu bukan selama kita mendaftar. Yang tak boleh itu adalah idza ra'aitum hilala dzulhijjah, apabila kalian sudah melihat, kata Nabi, hadirnya bulan Zulhijjah. Berarti tanggal 1 Zulhijjah. Terhitung tanggal 1 Zulhijjah sampai hadirnya penyembelihan hewan kurbannya disembelih, maka dua yang ditahan. Pertama, janganlah kalian itu memotong rambut. Fal yumsik an sya'rih, jangan memotong rambut. Wa asfarih, jangan pula memotong kuku. Jadi itu hanya 10 hari, bukan semenjak pendaftaran. Apalagi yang pendaftarannya 2 bulan yang lalu. Jadi itu hanya berlakunya selama bulan Zulhijjah sampai penyembelihan hewan kurban saja. Habis pertanyaan Ibu dan Bapak? Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah memberkahi pertemuan kita ini. Allah mencukupkan segala ilmu kita yang kurang. Ya, silakan Ayanda. Ya. Sebentar ya, Ayanda. Supaya dengar oleh jemaah yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita berniat bertobat untuk almarhum yang telah dulu kita, apakah dagingnya itu, daging kesemparan itu? Kalau kita berniat berkurban, berniat mengorbankan untuk orang yang telah dulu kita, almarhum, apakah dagingnya itu boleh juga kita ambil, atau dagingnya itu biasanya panitia dikasih juga itu daging Ustaz, atau kita sedekahkan kepada yang lain, atau kepada anak yang tambah kita lagi, kepada saudara, atau kepada yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan Ayanda saya ulang balik. Kalau kita mengkurbankan orang tua yang telah tiada itu, apakah dagingnya kita sedekahkan atau boleh kita makan? Berbeda pendapat ulama antara Imam Hanafi dengan Imam Hambali, beda. Imam Hanafi mengatakan
jika orang tua mewasiatkan kurban, wajib hukumnya anak berkurban untuk nama orang tuanya, tetapi dagingnya kata Imam Hanafi tidak dimakan, disedekahkan karena yang punya niat telah tiada. Yang kedua, pendapat Imam Hambali justru sebaliknya. Jika diwasiatkan oleh orang tua untuk berkurban, anaknya mampu berkurban, maka wajib dia kurbankan, dagingnya boleh dimakan. Kenapa dagingnya boleh dimakan? Karena kalaupun dia hidup, tidak mungkin daging itu dia makan sendiri. Nah, bagaimana pertimbangannya? Kalau memang anaknya membutuhkan, maka tentu anaklah yang lebih dekat untuk mengkonsumsinya. Demikian enak. Habis? Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah mencukupkan segala ilmu kita yang sedikit ini. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Mungkin besok waktu hari raya Idul Adha kita tak berjumpa karena penyembelihan tempat masing-masing. Mudah-mudahan amal ibadah kurban kita diterima Allah Subhanahu wa taala, dan selamat berhari raya Idul Adha. Mudah-mudahan Allah jadikan amal kita ini pembersih yang kurang bersih dan memberkahi yang kurang berkah. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.